Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2048 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan kami, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 13 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika umat Tuhan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mereka membuat satu kesepakatan dengan Tuhan. Karena mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka mereka yang pertama harus selalu datang kepada Tuhan. Amin. So, perhatikan ayat 13. Aku akan masuk ke dalam rumahmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang membuat Tuhan senang kepada umat Tuhan ketika kita datang ke rumah Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja dalam konteks sekarang ini, Tuhan senang. Amin. Tuhan senang ketika kita ada di dalam rumahnya yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita akan merasakan rasa aman, damai, tenang, sukacita. Walaupun memang sebelum kita datang, kita banyak sekali persoalan, kita banyak sekali pergumulan. Tapi ketika kita ada di rumah Tuhan, kita merasakan rasa aman dan tenang, damai, sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang saudara alami, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Tuhan tidak pernah menolak. Sekalipun saudara mungkin sudah ditolak oleh keluarga besar, oleh teman, sahabat saudara karena dosa yang saudara lakukan. Dengar baik, masih ada satu pribadi yang mau menerima saudara apa adanya. Dia adalah Tuhan Yesus. Ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara mengakui semua salah dan dosa saudara, Tuhan menerima saudara. Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah ditolak sana sini, saudara sendirian saat ini. Masih ada satu pribadi yang mau menerima saudara apa adanya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, janji Tuhan kepada kita, kalau kita datang kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi persoalan pergumulan saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membela saudara. Tuhan pasti akan tolong saudara.
Tuhan pasti akan mengangkat saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan, saudara harus selalu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, saudara sudah dijamah, saudara sudah disembuhkan, saudara sudah dipulihkan, saudara sudah diberkati Tuhan, padahal saudara sebelumnya sangat-sangat terpuruk, dan saudara mengalami mujizat Tuhan. Yang harus saudara lakukan yang kedua, harus selalu membawa korban yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Lihat ayat 13 di sana. Dengan membawa korban-korban bakaran. Ayat 15, perhatikan. Korban-korban bakaran dari binatang-binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap pesan bahwa untuk Tuhan kita harus mempersembahkan korban yang paling terbaik. Tidak boleh ada cacat celah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk Tuhan harus yang sempurna, harus yang paling terbaik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita datang ke rumah Tuhan, menghadap Tuhan, kita tidak boleh dengan tangan hampa. Kita tidak boleh dengan tangan kosong. Kita harus membawa sesembahan kita. Kita harus membawa korban persembahan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam kitab Ulangan, Keluaran, di sana diterangkan bahwa kalau kita datang menghadap Tuhan di hadiratnya, kita tidak boleh membawa tangan kosong. Kita harus membawa persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, ketika saudara datang ke rumah Tuhan dalam konteks ibadah, dalam konteks ibadah itu harus ada korban. Harus ada korban yang dipersembahkan. Nah, kalau kita melihat dalam konteks perjanjian lama, korbannya itu harus dibakar. Asapnya itu yang naik itu di hadapan Tuhan, baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika seorang membawa korban kepada Tuhan, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan saudara perhatikan, kalau korban itu pasti ada tumpahan darah. Jadi perhatikan saudara, ketika saudara memberikan korban persembahan kepada Tuhan, harus ada yang dikorbankan. Mungkin jumlahnya, ini besar sekali ini untuk saya makan ini satu hari ini uang ini, lumayan ini dan sebagainya. Memang harus ada korban, saudara. Kalau untuk Tuhan harus ada yang kita korbankan. Amin. Saudara, kalau kita memberi untuk Tuhan itu ya seperti itu. Kalau konteks korban kan memang mereka harus membeli kambing domba untuk menjadi korban persembahan buat Tuhan dengan biaya yang sangat mahal. Kalau kita melihat harus yang sempurna, tidak boleh ada cacat celah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita datang kepada Tuhan, ya kita harus datang mempersiapkan dari rumah korban persembahan yang hendak kita berikan kepada Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah kita. Harus kita persiapkan korban persembahan. Kalau kita belajar konsep ibadah itu harus ada korban. Nah, kalau saudara beribadah tetapi tidak ada persembahan di sana, kalau tidak ada persembahan, saudara, itu bukan ibadah. Itu hanya pertemuan biasa. Saudara, kalau saudara ada ibadah, harusnya ada persembahan di sana supaya menjadi sempurna, menjadi
ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Jadi kalau kita selalu datang kepada Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa. Jadi persembahan itu sudah harus disiapkan dari rumah, harus yang paling terbaik, bukan yang paling kusut, sudah paling jelek uangnya itu yang dipersembahkan. Makanya tidak heran berkat yang saudara terima juga seperti itu. Untuk Tuhan harus yang paling terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, saudara harus selalu membawa korban buat Tuhan yang paling terbaik. Amin. Saya percaya kalau saudara memberikan korban buat Tuhan, itu kan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang, selalu saya bilang Tuhan pasti akan berikan apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan. Tuhan akan berikan karena saudara sudah menyenangkan hati Tuhan. Di saat kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pastinya orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kalau saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pernah Tuhan tolong, ya, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan sampai sekarang ini. Padahal dulu saudara sangat-sangat terpuruk. Tapi saudara mengalami kebaikan Tuhan. Yang ketiga, saudara harus membayar nasar saudara. Perhatikan, aku akan membayar kepadamu nasarku, ayat 14, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang ketika kita susah, kita ingin diberkati, sehingga kita membuat nasar. Kita berjanji sama Tuhan, Tuhan, kalau saya sukses, saya diberkati, saya dapatkan ini, kalau saya menang tender ini, saya akan lakukan ini, saya akan berkati gereja, saya akan memberi untuk pembangunan gereja, saya akan memberikan diri saya untuk melayani, saya mau jadi hamba Tuhan, saya akan begini, saya akan begitu, dan lain sebagainya. Itu seringkali kita ucapkan ketika kita susah. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau kita bernasar kepada Tuhan, kita itu mengikat janji kepada Tuhan. Dan sampai kapanpun Tuhan akan menagih janji kita. Jadi jangan main-main. Saudara bernasar, ya, Tuhan itu dengar loh. Dan Tuhan akan memberikan apa yang saudara inginkan. Tapi ingat, kalau semua keinginan saudara sudah diberikan Tuhan, jangan lupa membayar nasarmu kepada Tuhan. Tuhan gak senang dengan orang yang sudah berjanji tapi tidak menepatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara berjanji kepada Tuhan, Tuhan akan mengantar saudara kepada apa yang saudara inginkan. Tapi ingat, saudara, kalau sudah meraih, sudah mendapatkan apa yang saudara inginkan, apa yang saudara cari, saudara harus menepati janji saudara. Karena sampai ke ujung bumi saudara lari, Tuhan akan tagih terus. Makanya firman Tuhan katakan lebih baik kita tidak bernasar daripada kita bernasar tidak kita tepati. Sampai kapanpun, bahkan di hari penghakiman pun Tuhan akan tuntut itu saudara. Makanya lebih baik jangan berjanji, jangan bernasar kepada Tuhan kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak dapat menepatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara waktu sakit, waktu susah, saudara bernasar kepada Tuhan, dan saat ini Tuhan sudah sembuhkan saudara, Tuhan sudah pulihkan hidup saudara, rumah tangga, usaha, perekonomian saudara sudah dipulihkan, sudah diberkati Tuhan seperti apa yang saudara inginkan kepada Tuhan. Saatnya saudara membayar nasar saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara sudah menemukan apa yang saudara cari saat ini, saatnya untuk menebus janji saudara kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, kita semua pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan sampai saat ini. Bahkan setiap detik kita mengalami kebaikan Tuhan. Saudara yang sudah pernah ditolong Tuhan, dipulihkan, diberkati, disembuhkan oleh Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara harus selalu datang ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar, kita harus membawa korban yang paling terbaik buat Tuhan. Yang ketiga, kita harus membayar nasar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami, menegur, menasihati, dan mengingatkan kami bagaimana kami yang sudah mengalami kebaikan Tuhan untuk terus datang kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, dan selalu membawa korban persembahan yang paling terbaik buat Tuhan, serta membayar nasar, membayar janji kami kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus memampukan mereka, menguatkan mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga berkat Tuhan terbuka buat mereka. Berkati kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita saat ini. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus mencurahkan berkat dari surga buat semua pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tidak ada satupun yang terkecuali. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.